Suara kurang kencang. Salam Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita dapat menggunakan aplikasi Zoom sehingga tetap kita bisa beribadah bersama-sama pada siang hari ini. Kita tidak datang di gereja bukan berarti kita tidak beribadah, tetapi kita tetap bisa beribadah bersama-sama pada siang hari ini. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian bersama-sama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Nanti di akhir pujian ini, dengan hormat Bapak Simon Biantoro dari Gading, yang akan memimpin doa pembukaan bagi kita semua dan doa mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga turut selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Katakan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Bapak Simon, silahkan masuk dalam doa pembukaan untuk kita semua dan doa mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Di sana dikatakan bahwa segalanya dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia.
segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita sama-sama mengerti, mengamati, mencermati apa yang sedang terjadi keadaan pada saat ini. Apapun yang terjadi, apapun yang ada, tidak ada satupun yang kebetulan, tetapi kita tahu bahwa semua ada dalam kendali Allah atau rencana Allah. Yang harus kita pahami dalam menyikapi hal ini adalah jangan sampai kita menjadi cemas dan takut sehingga kita menjadi lemah. Sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita tetap mengerti apa, memahami apa maksud dan tujuan Tuhan. Kenapa virus corona ini melanda negeri kita, bahkan seluruh dunia, Bapak Ibu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mengerti ada maksud tujuan Allah bagi manusia. Virus yang kecil ini yang harus dilihat dengan mikroskop mampu melumpuhkan semua sendi-sendi kehidupan manusia, sendi-sendi kehidupan anak-anak Tuhan, bahkan seluruh dunia. Kita melihat ada banyak orang yang merasa cemas dan takut dengan hal ini. Kenapa? Karena memang virus ini bekerja begitu cepat, berkembang begitu cepat. Akhir-akhir perkembangan kita mengetahui bahwa setiap hari 100 orang terjangkit virus corona. Tetapi kepada kita, mari kita menyikapi hal ini, bahwa tidak ada yang kebetulan. Allah yang mengatur, Allah yang ada, Allah mengerti ada tujuan Allah dan dibalik semua ini untuk kebaikan kita semua, kebaikan kita umat manusia. Justru kita jadikan keadaan ini menjadi satu introspeksi kepada diri kita masing-masing. Apakah kehidupan kita sebagai umat Tuhan sudah kita mencakup tujuan Tuhan ada di dalam kehidupan kita, yaitu menyenangkan Tuhan. Seperti yang kita bahas dalam KTBK kita, bahwa tujuan Tuhan yang pertama menciptakan manusia, kita ada di dalam dunia ini adalah untuk menyenangkan Tuhan. Tetapi pasti tidak kebetulan ada virus corona yang melanda seluruh negeri kita ini, Bapak Ibu. Apa sih? Apakah hidup kita, aktivitas kita, penyembahan kita, ibadah-ibadah yang dilakukan, apakah sudah tidak menyenangkan Tuhan? Atau tidak, Bapak Ibu, menjadi satu penyembahan yang diharapkan oleh Tuhan? Sehingga orang bisa beribadah di rumah masing-masing, Bapak Ibu. Melalui virus ini, sesungguhnya ini adalah satu peringatan yang sangat serius kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Satu peringatan yang keras untuk kita, di mana manusia, Bapak Ibu, dapat dikalahkan bukan dengan senjata atau pemusnah massal ya Bapak Ibu, tetapi dengan virus yang begitu kecil sudah bisa melumpuhkan seluruh aktivitas sendi-sendi kehidupan manusia. Ini adalah peringatan yang sangat keras, terutama bagi kita anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, mari, kalau Yesus pernah berkata di dalam firman Allah, pada hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar. Pada hari-hari terakhir sebelum Yerusalem baru, sebelum zaman baru, ada masa-masa yang sukar akan melanda seluruh umat manusia. Tidak terkecuali juga kita sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu. Firman Allah di dalam 2 Timotius pasal 3, di sana dikatakan bahwa inilah keadaan manusia pada akhir zaman. Keadaan manusia pada akhir zaman akan menuju kepada dekadensi moral, ada satu kebobrokan moral, ada satu, Bapak Ibu, kehidupan yang begitu tidak terkendali, kehidupan manusia yang
tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan Allah menciptakan kita ada di dalam dunia ini. Kita melihat dari ini, Bapak Ibu, bahwa dunia ini sebelum zaman akhir atau akhir zaman akan ada satu kerusakan-kerasukan, ada satu kehancuran-kehancuran, ada satu malapetaka, ada satu, Bapak Ibu, terutama yang kita alami saat ini, virus. Biarlah ini menjadi satu warning kepada kita bagi orang-orang yang mau mendengar teguran Allah ini bagi kehidupan kita. Kita tidak sibuk dengan ketakutan yang begitu luar biasa ya Bapak Ibu, dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit mandi ya. Tetapi mari kita ambil hikmah. Jadikan ini satu teguran yang keras. Kalau dunia ini semakin hari akan semakin jahat, dunia ini akan semakin hari semakin hancur sebelum zaman baru itu datang. Apa yang kita lakukan? Warning apa yang kita ambil dari semua ini Bapak Ibu? Tuhan mengingatkan kita bahwa berjalannya dari waktu ke waktu, semua orang akan mengalami bahwa akan terbawa arus daripada zaman akhir ini. Tetapi tidak demikian kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita orang-orang yang mau, ya Bapak Ibu, ditegur. Orang-orang yang mau diingatkan. Orang-orang yang mau berubah. Kita kembali kepada tujuan Allah untuk menyenangkan Allah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Paulus mengatakan bahwa dalam 2 Korintus 4 Bapak Ibu ayat 16 di sana dikatakan, manusia rohani Bapak Ibu tidak boleh merosot. Memang dunia sedang merosot, keadaan jasmani bisa merosot, tetapi manusia rohani kita tidak boleh merosot dikatakan. Karena apa? Untuk menghadapi dunia yang semakin merosot, dunia yang semakin jahat dalam 2 Timotius ini, tidak bisa kita hadapi Bapak Ibu dengan kita menjadi anak-anak Tuhan yang setengah-setengah. Kita tidak bisa menjadi anak Tuhan yang bersantai-santai. Tetapi mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih serius, lebih sungguh-sungguh kita menjadi orang-orang percaya. Itu yang diinginkan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah kita menjadi serupa dengan Dia. Dan dengan itu baru kita bisa menyenangkan Tuhan atau memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Untuk menghadapi dunia yang begitu jahat. Untuk menghadapi Bapak Ibu peringatan-peringatan yang ditunjukkan kepada kita ini. Mari kita lebih serius dalam kita berjuang menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang percaya. Sebab itu pada kesempatan ini Bapak Ibu, mari kita sama-sama mengiring Tuhan. Kita menjauhkan praktek-praktek kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita menjauhkan diri daripada serupa dengan dunia ini. Mencintai dunia ini lebih daripada mencintai Tuhan. Jika tidak demikian, kita tidak bisa menjadi serupa dengan Kristus. Sudah saatnya kita Bapak Ibu sama-sama berjuang dan sama-sama serius bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ini dunia dan segala isinya, manusia di dalamnya sedang mengalami kemerosotan di dalam kehidupannya. Tentu kita ini menjadikan warning kepada kita kalau hari-hari ini jahat Bapak Ibu. Kita diingatkan supaya kita tidak melakukan atau mempraktikkan kehidupan-kehidupan yang jauh daripada apa yang diinginkan Tuhan dari kehidupan kita. Kita yang mau berubah, yang mau berubah, bertobat Bapak Ibu. Mari kita terus kita tingkatkan kehidupan di dalam ketakutan atau dalam takut akan Tuhan, dalam ketaatan kepada firman Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Dunia yang jahat tidak bisa kita hadapi dengan kekristenan yang biasa-biasa saja. Dunia yang jahat yang akan menuju kepada kehancurannya dan akan semakin jahat kalau Bapak Ibu melihat dalam kitab Wahyu. Tidak bisa kita hadapi dengan menjadi anak Tuhan biasa-biasa saja, yang selalu kita menuruti keinginan kita sendiri
dan mengabaikan apa yang menjadi kehendak Allah, tujuan Allah yang sesungguhnya dalam kehidupan kita semua. Di virus corona ini Bapak Ibu, biarlah kita diberi kesempatan yang begitu banyak untuk kita merenungkan hidup kita. Apakah yang sudah kita lakukan sejauh ini? Apa yang sudah kita perbuat selama ini? Apakah sudah benar-benar menyenangkan Tuhan atau tidak? Atau justru kita menunjukkan kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita mengikuti arus dunia ini. Kita punya cara hidup yang tidak berbeda dengan cara-cara dunia ini. Melalui saat ini sama-sama kita diingatkan semua. Mari waspada. Mari tetap pegang ketaatan, ketekunan, kesetiaan kepada Tuhan. Terus menuju kepada satu kehidupan yang disempurnakan oleh Tuhan. Terus menjadi serupa dengan Tuhan. Dan itu hanya bisa terjadi saat kita berjuang keras. Seperti Yesus pernah berkata, berjuanglah kamu. Masuk pintu yang sempit, itu artinya bahwa orang yang berjuang itu sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya untuk menghadapi segala kemungkinan. Mungkin saat ini adalah virus corona yang hanya dengan virus yang sangat kecil membuat lockdown, membuat semua berhenti, aktivitas terganggu. Orang tiba-tiba menjadi bangkrut, orang tiba-tiba menjadi miskin, orang tiba-tiba menjadi mati. Kita mengetahui bahwa maut ini sudah sangat dekat kepada kehidupan manusia, tidak terkecuali orang percaya. Maut bisa saja terjadi tiba-tiba. Maut bisa terjadi kepada siapapun. Tetapi saat hidup kita sudah menyenangkan Tuhan, kematian atau maut tidak menjadi hal yang menakutkan kepada kita. Kita menjaga diri kita, kita tidak seperti biasanya. Kita bisa pergi kemana saja, melakukan apa saja. Tetapi kita tidak mau dipaksa tinggal di dalam rumah. Kita berkorban supaya orang lain diselamatkan. Seperti yang dicontohkan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dengan virus corona ini, biarlah ini menjadi satu, sekali lagi saya katakan, peringatan keras kepada kita untuk kita introspeksi diri. Saat kita menyenangkan Tuhan, saat kita bisa selalu hidup kita menunjukkan menyenangkan Tuhan, maka wabah apapun, virus apapun, malapetaka, bencana apapun yang akan terjadi dan lebih berat dari saat ini akan melanda seluruh bumi, bukan menjadi satu ketakutan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, tetapi menjadi warning, menjadi penyemangat, menjadi satu spirit di dalam hidup kita untuk kita lebih serius. Pertama, lebih berjuang, lebih taat, lebih berusaha untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Tentu ini menjadi doa dan perjuangan kita bersama Bapak Ibu. Secara pribadi, sudah saatnya kita sebagai orang percaya, kita menunjukkan satu kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Sehingga dunia ini boleh melihat ada Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Sesungguhnya kita tahu juga bahwa dengan adanya virus corona ini, Tuhan ingin melihat adakah perbedaan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya atau tidak. Tuhan ingin melihat adakah perbedaan, adakah kita serupa dengan dunia ini atau serupa dengan Kristus. Biarlah Bapak Ibu tidak hidup kita sekalian untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus meninggalkan keinginan-keinginan dunia ini yang tidak bisa menyenangkan Tuhan. Ini perjuangan kita bersama. Ini perjuangan yang harus kita miliki di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Kita berintrospeksi bersama. Kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita lebih serius menghidupi iman kita kepada Kristus, supaya kematian Tuhan di atas kayu salib yang sebentar kita akan rayakan Bapak Ibu tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita sama-sama tunjukkan kepada dunia ini, kita dipanggil untuk hidup berbeda dengan dunia ini.
Dalam virus ini kita justru dipanggil untuk kita lebih sungguh-sungguh, lebih berjuang, lebih serius menjadi anak-anak Tuhan. Kita tidak bisa berdiam diri, kita tidak bersantai-santai lagi. Mari Bapak Ibu tambahkan spirit, tambahkan kekuatan, semangat untuk menyenangkan Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Kita menjadi kuat. Kadang kita semangat, kita kuat, tapi sebentar pudar, sebentar lagi kuat, kita sebentar pudar. Waktu kita di gereja kita kuat, waktu kita berkumpul kita kuat, waktu kita berdoa semangat kita kuat. Tetapi kenapa kadang pudar lagi? Karena kita belum meninggalkan mengasihi dunia ini lebih daripada mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, lewat firman Allah yang singkat ini, mari sama-sama saling mendoakan. Miliki semangat yang kuat, semangat juang yang kuat. Miliki Bapak Ibu keseriusan dalam kita menjadi anak-anak Tuhan. Tampillah berbeda dengan cara-cara hidup dunia ini. Kita sama-sama mendukung, saling mendukung, mendoakan satu dengan yang lain dalam situasi seperti ini Bapak Ibu. Dalam keadaan ini, supaya kekuatan kita, semangat kita, perjuangan kita untuk menyenangkan Tuhan jangan sampai pudar. Kita berdoa untuk bangsa ini, untuk pemimpin-pemimpin kita, untuk kota-kota kita, desa-desa kita, terlebih keluarga-keluarga kita, anak-anak Tuhan, supaya kita semua beroleh kekuatan, spirit yang lebih untuk berjuang, untuk serius, untuk taat kepada Tuhan, sehingga sampai kita menjadi serupa dengan Tuhan, serupa dengan Kristus. Tinggalkan cara-cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tinggalkan cara-cara hidup Bapak Ibu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan dengan kehidupan yang kita jalankan, Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu melindungi kita, melindungi Bapak Ibu sekalian, melindungi setiap kita, orang-orang percaya, bahkan bangsa dan negara. Kita berdoa supaya virus ini segera berlalu. Walaupun Bapak Ibu keadaan apa yang terjadi akan terus berlangsung dalam dunia ini, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan menjadi takut, menjadi cemas, menjadi putus asa. Tetapi terus kita berdoa kepada Tuhan, ditambah-tambahkan kekuatan. Kita dipanggil untuk lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Firman Allah pada hari ini cukup sekian Bapak Ibu. Temanya adalah kita harus taat dan menyenangkan Tuhan selalu dalam seluruh kehidupan kita semua. Sekali lagi pesan disampaikan untuk kita. Melalui virus corona ini kita introspeksi diri. Mari tetap serius, semangat, berjuang sekuat tenaga, miliki kekuatan, spirit yang lebih untuk kita berjuang menjadi serupa dengan Kristus, untuk berjuang menghadapi keadaan ini supaya terus kita dimampukan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah-rumah masing-masing. Terus jaga kehidupan, pola hidup sehat di keluarga kita masing-masing. Jaga diri kita supaya orang lain juga diselamatkan, orang lain diberi kesempatan juga untuk hidup ya Bapak Ibu. Jangan kita menyebarkan, jangan kita menularkan juga. Mungkin kita kuat tetapi belum tentu orang lain. Oleh sebab itu kita jaga dari mulai diri kita masing-masing, dari rumah kita masing-masing. Kita jaga kehidupan kita dengan pola hidup bersih, dengan semangat, berjuang keras, serius dalam kita menjadi anak-anak Tuhan di tengah-tengah situasi corona ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa syafaat untuk bangsa dan negara. Mari kita berdoa syafaat untuk bangsa dan negara, kota-kota, tempat rumah kita masing-masing, keluarga kita masing-masing. Semuanya kita diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Saya ulang Bapak Ibu, mari di akhir ibadah ini
kita tanamkan dalam hati kita jaga pola hidup kita sehat, baik di dalam rumah, di luar rumah. Social distancing tetap kita lakukan dalam hidup kita. Kedua adalah miliki semangat, spirit yang lebih, keseriusan untuk kita menjadi anak-anak Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang taat dan menyenangkan Tuhan, sampai kita menjadi serupa dengan Kristus, sehingga kematian, maut, apapun yang terjadi bukan menjadi ketakutan kepada kita, karena kita sudah bisa menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas kemurahan-Mu kepada kami, sehingga kami melalui aplikasi ini dapat kembali bersekutu, menyatukan hati kami dalam mendengar firman-Mu, ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Jadikan kami umat yang bijaksana Tuhan, dalam menyikapi setiap keadaan, wabah, malapetaka, kemerosotan, kerusakan dunia ini, sampai kepada kehancuran dunia ini, sampai datang hari yang baru. Jadikan kami orang-orang yang taat, orang yang menyenangkan Tuhan, orang yang serius, orang yang berjuang dengan keras untuk menjadi serupa dengan Kristus, sehingga malapetaka apapun yang akan terjadi melanda seluruh dunia ini bukan menjadi ketakutan, karena kami percaya Tuhan, saat kami menyenangkan Engkau, lawatan-Mu, kehadiran-Mu, pertolongan-Mu menyertai kami. Berkati kami, bangsa kami Indonesia, Bapak Presiden kami, aparat pemerintahan kami, kota-kota kami dalam menghadapi wabah virus corona ini. Tuhan, karuniakan kemampuan. Tolonglah ya Tuhan pemimpin-pemimpin kami. Tolonglah kami semua. Biarlah virus ini segera berlalu daripada negeri kami, sehingga kami lebih lagi mendapat menjalankan kehidupan kami sesungguhnya, dan kami dapat terus dibentuk, dibaharui, menyenangkan Tuhan, sampai menjadi serupa dengan Engkau, dan kami boleh menerima bagian yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkati kota-kota kami, berkati rumah tangga kami, umat-Mu semua ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Kau ada Tuhan, semua ada dalam kendali-Mu, segala aspek kehidupan, segala hal ada dalam kendali-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya, menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, umat-Mu, semua sidang jemaat-Mu, dalam perlindungan penyertaan Tuhan senantiasa. Dari hari-hari ini sampai hari-hari selanjutnya adalah hari-hari kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan-pekerjaan kami, apa yang kami lakukan di rumah, apapun Tuhan, pelayanan-pelayanan kami, pelayanan-pelayanan umat-Mu Bethesda, semua akan berjalan dengan baik karena Engkau menyertai kami. Kematian, malapetaka, Tuhan ada dalam kendali-Mu. Makanya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami percaya hari ini Engkau sudah memberkati kami semua ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kiranya Engkau dipermuliakan, Engkau diagungkan dari segala apa yang kami lakukan, umat-Mu kerjakan pada hari ini. Segala doa kami panjatkan dalam satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang memberi kedamaian, ketenteraman, kesejahteraan, satu nama yang tidak pernah meninggalkan, yaitu nama Yesus yang menyelamatkan kami dari apapun. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat-berkat yang terbaik yang disediakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai, memberkati, melimpahi kita sekalian dari siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus,
terimalah berkatnya dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.